Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi kepada metode bertahap. Ya, ini adalah soal sebelumnya. Jadi soal ini sama ya. Jadi kita akan lanjut kepada tahap kedua, yaitu membahas metode bertahap. Nah, jadi pada metode bertahap ini yang harus kita lihat yang pertama adalah alokasikan biaya yang lebih besar terlebih dahulu. Nah, jadi di sini yang paling besar adalah 350.000. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya ialah kalau yang sebelumnya pada tabel metode langsung biaya overhead Departemen A dan Departemen B. Kalau yang di metode bertahap itu biaya overhead Departemen B, Departemen A. Kenapa Departemen B yang terlebih dahulu? Dikarenakan biaya overhead Departemen B itu yang paling besar dibandingkan Departemen A, yaitu 350.000. Nah, jadi pada tahap metode langsung agak berbeda dengan metode bertahap ini, dikarenakan pada metode langsung hanya mengalokasikan Departemen pendukung A ke Departemen produksi C dan D. Begitupun Departemen pendukung B ke Departemen produksi C dan D. Tetapi pada metode bertahap ini kita akan mengalokasikan Departemen pendukung, bisa kita alokasikan kepada Departemen pendukung juga dan Departemen produksi. Nah, jadi pada Departemen pendukung ini kita akan mengalokasikan kepada Departemen pendukung A satu, kemudian kepada Departemen pendukung C dan kepada Departemen pendukung D. Nah, kalau bagian yang Departemen pendukung A hanya kepada Departemen pendukung C dan Departemen pendukung D. Itulah penjelasan di awalnya. Nah, jadi kita akan masuk kepada pembahasan metode bertahap yang sudah Ibu kirim slide-nya. Jadi kita buat dulu biaya overhead sesuai dengan soal itu. Okay. 250.000. 350.000, kemudian 250.000 dan 65. Nah, di dalam slide bertahap ini kita akan mencari nilai 9.741 datangnya dari mana. 350, 204, 815, 5444, 170, 370, kemudian 170, 370. Ini dapatnya dari mana? Kita akan membahas ini terlebih dahulu. Nah, jadi pada Departemen B akan mengalokasikan kepada Departemen pendukung A dan Departemen pendukung C dan D. Jadi kita buat di bawah ini Departemen B ialah jam pemeliharaan. Berarti semua total jumlah jam pemeliharaan ini akan kita tambahkan. Departemen B berarti jumlah jam, menentukan jam pemeliharaan. Nah, jadi Departemen B akan mengalokasikan kepada Departemen pendukung A, C, dan D. Kita akan membahas satu persatu. B akan mengalokasikan kepada Departemen pendukung A, ialah Departemen pendukung A jumlah jam pemeliharaannya adalah 3.500. 3.500 kita buat di sini. Kemudian
Untuk pembaginya adalah seluruh jumlah jam pemeliharaan. Jadi kita tambahkan seluruh jam pemeliharaan ini. Kita tambahkan dan kita tambahkan. Nih, kita tambahkan berarti 3.500 ditambah 7.900 ditambah 2.100. Kita tambahkan. Jadi 3.500 ditambah 7.900 ditambah 2.100. Hasilnya adalah 13.500. 13.500 dikali dengan biaya overheadnya, yaitu sebesar 350.000. Nah, kita akan mencari hasilnya. 3.500 dibagi 13.500 dikali 350.000. Hasilnya adalah 40,7. Maka kita bulatkan menjadi 90.741. Sesuaikan dengan hasil slide. Jadi kita bulatkan menjadi 90.741. Sudah siap dari Departemen B mengalokasikan kepada Departemen pendukung A, maka nilainya sebesar 90. Kita pindahkan ke sini 90.741. Kemudian kita membahas lagi mencari alokasi Departemen B kepada Departemen C, yaitu Departemen C sebesar 7.900 dengan jumlahnya tadi 13.500. Jumlahnya 13.500 dikali 350.000. Jadi sebenarnya 7.900 dibagi 13.500 dikali 350.000. Hasilnya adalah 204.814. Kita bulatkan menjadi 204.815. 204.815. Maka kita pindahkan kepada Departemen C sebesar 204.815. Ini kita turunkan menjadi pengurangan 350.000. Selesai alokasi B ke C, kemudian kita mencari alokasian B kepada D dengan nilai berapa? 2.100. Jumlah jam pemeliharaan sebesar 13.500 dikali 350.000. Maka hasilnya 2.100 dibagi 13.500 dikali 350.000. Hasilnya 54.044. Nah, jadi kita pindahkan ke Departemen D sebesar 54.44. Nah, sudah selesai pembahasan Departemen B yang mengalokasikan jam pemeliharaan. Sekarang kita lanjut ke Departemen A. Departemen A membahas tentang jumlah karyawan. Nah, jadi kalau Departemen A hanya mengalokasikan kepada Departemen Produksi. Hanya mengalokasikan dari Departemen A kepada Departemen Produksi. Jadi Departemen
H hanya mengalokasikan kepada departemen C dan D. Kita akan mencari hasilnya. A mengalokasikan kepada departemen C sebesar A mengalokasikan kepada C, berarti nilainya sebesar 40. Kemudian jumlahkan jumlah karyawan ini 40 ditambah 40 menjadi pembagi di sini menjadi 80 dikali dengan biaya overhead departemen A sebesar 250.000. Maka hasilnya 40 dibagi 80 dikali 250.000. Hasilnya adalah ini bukan ini. 40 dibagi 80 berarti di antara ini kita tambahkan 250.000 ditambah 9741. Nah, ini adalah hasil departemen A. Jadi yang kita kalikan di sini adalah 340.741. 40 dibagi 80 dikali 340.741. Hasilnya adalah 170.370. Maka kita pindahkan hasilnya ke sini 170.370 dari departemen A kemudian kepada departemen B besar 40. Ini 40 ke 80 kali 340.741. Hasilnya adalah 170. Maka kita akan ke sini. Oke. Semuanya sudah selesai. Berarti ini selesai. 350 kurang 350 habis. Maka ini kita jumlahkan semuanya. 250.000 ditambah 204.815 ditambah 170 370. 250.000 ditambah 204.815 ditambah 170 370. Hasilnya 625.185. Kemudian 5.000 ditambah 5444 ditambah 170 370. Hasilnya 289.814. Inilah hasil dari metode bertahap. Mengerti sampai di sini ya? Jika tidak mengerti silahkan ditanyakan.